Shalom sahabat Alkitab sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Bincang Alkitab, program bincang santai dan interaktif yang membahas tema-tema menarik seputar Alkitab yang tentu saja selalu relevan untuk kita bahas bersama dimanapun Anda berada. Dan sahabat Alkitab sekalian, pada hari ini tema kita untuk Bincang Alkitab adalah tentang bintang Natal. Nah, bintang Natal ini gejala alami atau tanda ilahi ya. Dan bersama narasumber kita pada hari ini telah hadir Bapak Hortensius Floriwan Mandaru. Beliau adalah tim penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Tentu sudah tidak asing lagi ya Pak Hortensi. Untuk sudah berapa tahun ya? Sudah 4 tahun ya menemani kita berganti-ganti dengan tim penerjemahan yang lain. Dan karena hari ini hari spesial ya, kita merayakan sukacita hari kelahiran. Nah, kita temanya juga spesial. Jadi buat sahabat Alkitab sekalian yang sudah lama menantikan informasi ini tentang bintang Natal itu maknanya apa sih? Nah, bisa disimak baik-baik tayangannya. Tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan informasi berikut ini. Memra adalah aplikasi Alkitab yang akan membantu kamu, komunitas, dan gereja-gereja dalam kegiatan pelayanan sehari-hari. Terjemahan langsung dari sumbernya. Tersedia juga fitur-fitur yang akan membantu kamu dalam mendalami Alkitab dan bisa dilakukan bersama teman-temanmu. Bacaan renungan untuk menemani keseharianmu. Cari topik dan mulai agenda bacamu untuk memperdalam pengetahuan Alkitab. Gabung dengan komunitasmu dan belajar Alkitab bersama. Aktivitas yang bisa kamu dapatkan dalam komunitas yaitu: kamu dapat mengikuti agenda baca komunitas dan melihat progres baca teman-temanmu. Kamu dapat meminta doa dan mendoakan sesama anggota komunitas. Juga kamu dapat melihat broadcast dan berbagi informasi melalui chat komunitas. Kamu dapat melihat riwayat, catatan, highlight, agenda baca, dan komunitas yang kamu ikuti. Dan masih banyak fitur lainnya. Download Memra sekarang. Scan barcode yang ada di layar ini atau download melalui Google Play Store dan App Store. Ya, sahabat Alkitab sekalian, tayangan informasi yang baru saja Anda saksikan adalah terkait dengan aplikasi Alkitab yang dirilis oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan nama Memra. Nah, sahabat Alkitab bisa mendownload aplikasinya baik di Google Play atau di App Store. Nah, itu bisa ditulis aja, diketik Memra gitu. Nah, Memra itu artinya apa? Memra itu bahasa Aram ya Pak ya, kalau tidak salah. Nah, itu artinya firman seperti Davar gitu ya, logos seperti itu. Nah, jadi sahabat Alkitab sekalian, apa aja sih kelebihan dari aplikasi Memra ini? Nah, tadi sudah disebutkan ya, karena di Memra ini tidak hanya tentang teks Alkitab, tapi di situ juga ada media ya, tempat untuk bisa membentuk sebuah komunitas digital. Nah, bisa baca renungan bareng, mungkin PA bareng, berdiskusi bersama. Nah, pasti akan sangat memudahkan apalagi generasi muda untuk dapat belajar Alkitab dengan teman-temannya yang menggunakan aplikasi Memra ini, dan bisa langsung saja dilihat-lihat di dalam App Store atau Google Play, sahabat Alkitab sekalian. Nah, sahabat Alkitab sekalian, mumpung di momen-momen Natal nih ya Pak Tensi ya, nah itu kan biasanya kita biasanya paling sederhana tuh bingung hiasan dulu nih, hiasan Natal biasanya ada bintang yang besar ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bintang yang biasanya menjadi simbol hiasan-hiasan ketika hari Natal ini ya. Tentang bintang Natal itu, apakah gejala alami atau tanda ilahi. Nah, ini mengingatkan kita pada sebuah kisah yang sering didramakan ketika Natal. Walaupun sebenarnya saya agak kurang setuju ya, beberapa drama itu yang mencampurkan ketika gembala tuh datangnya barengan sama orang Majus. Oh gitu. Jadi ya Lukas kan, dan Matius digabungkan. Nah, jadi mereka akhirnya bersama-sama menemui bayi Yesus di kandang gitu. Padahal kan kalau kita baca itu
itu memerlukan waktu yang panjang ya. Nanti mungkin bisa diceritakan juga oleh Bapak Tensi juga kan tentang kisah Natal ini. Dan terkait bintang ini menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya itu bintang ini emang gejala alamikah pada masa itu gitu kan? Karena memang mereka kan orang Majus ini dikenal dapat ini ya menafsirkan gitu kan bintang. Nah, atau memang sebuah murni tanda ilahi yang tidak ada kaitannya dengan gejala alam. Dan ketika kita membahas kisah ini, kira-kira apa sih relevansi yang bisa kita ambil dari kisah ini untuk kehidupan kita saat ini? Nah, langsung saja kita simak penjelasannya dari Bapak Hortensius. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Pendeta, juga sahabat Alkitab dimanapun berada. Salam damai Natal tentu. Ya, dalam suasana Natal kita bicara tentang yang ada di depan kita ini ya. Saya lihat ada bintang kecil di atas pohon Natal ya. Kalau menurut Ibu Pendeta gimana? Kalau bintang turun ke bumi, apa yang terjadi? Ini hujan meteor. Ya, jadi kalau sekarang kalau bintang itu jatuh atau turun ke bumi ya hancur kita. Kiamat itu. Gitu. Tapi yang kita lihat atau minimal ya, secara populer ya, orang pahami bintang itu menuntun katakanlah ya. Dia jalan bersama para Majus sepanjang perjalanan, dia yang menerangi, menuntun mereka sampai di Yerusalem, tiba-tiba hilang lagi kan. Mereka harus tanya di Herodes dan para ahli kitab suci Yahudi. Oh, mereka temu, oh ada di Bethlehem. Begitu mereka pergi ke Bethlehem, bintang itu kelihatan lagi. Terus tuntun mereka sampai berada di teks dikatakan di atas tempat anak itu ya. Tentu bukan di atas rubahnya atau di atas gua atau di atas kandang. Kalau begitu kan bintang sampai di atas rumah ya, hancur lah ya rumah ya. Kita dunia udah hancur waktu itu. Tapi itulah yang terjadi ya, gambaran populer yang kita lihat ya dalam dekorasi dalam. Jadi bintang yang kecil aja. Kalau lihat seperti itu ya. Artinya apa? Paham mereka tentang bintang itu berbeda sekali dengan kita. Kalau kita kan apa menurut ilmu perbintangan sekarang astronomi ya. Bintang itu kan besar sekali. Ya. Benda mati yang besar sekali jaraknya. Pak Ibu Pendeta tahu jarak? Saya nggak tahu ya. Jutaan ya. Cahaya ya. Kecepatan cahaya bayangkan diukur dengan itu. Jadi jaraknya jauh sekali, besar sekali, juga yang terpenting itu benda mati. Nah, itu pemahaman kita. Mereka tidak memahami seperti itu. Untuk mereka atau kebanyakan masyarakat dunia Timur Tengah kuno, bintang dan benda-benda di langit seperti bulan, matahari itu kan makhluk, kalau bisa sebut makhluk atau benda hidup. Benda hidup yang punya jiwa, punya pikiran, punya kehendak. Ya karena sederhana sekali mereka lihat bintang itu bergerak. Padahal menurut kita itu karena rotasi bumi misalnya. Tapi untuk mereka itu semua masih hidup. Bulan ada pada malam hari, siang tidak ada lagi. Matahari pun begitu. Jadi tanda kehidupan ya. Unsur perbedaan, perubahan itu kan sering dilihat sebagai tanda kehidupan. Maka untuk mereka itu benda-benda itu. Bahkan apalagi selain benda hidup, di pelbagai budaya itu diilahikan, ya, didewakan, didewikan. Ya. Jadi ada paham yang berbeda sekali. Ya. Untuk Mesopotamia, bahkan Mesir, benda-benda di langit, matahari, bulan, bintang itu sering menjadi dewa-dewi, diilahikan. Maka kita bisa paham mengapa di Kejadian 1 dalam kisah penciptaan, porsi teks tentang penciptaan benda-benda penerang di langit itu banyak sekali di teks. Ya, artinya penulis mau menekankan ya, ini semua ciptaan, ya kan? Bukan, jangan pernah menganggapnya sebagai ilah. Ya, ini hanya ciptaan Allah kami, gitu. Israel kan mengatakan ya, untuk kamu orang Babel, Asur ini semua dewa-dewa kalian, untuk kami enggak. Ini semua ciptaan dari
dewa dewi kami. Ya, meskipun nanti kita lihat beberapa teks itu masih kelihatan ada sedikit paham itu. Nah, kita masuk ke teks kita ya. Satu-satunya yang ngomong bintang itu di mana ya? Tentu ini bukan gembala. Kalau gembala itu di Lukas, di Matius pasal 2. Kita baca sedikit teks yang biasa ini ya. Matius pasal 2. Cerita tentang orang Majus dari timur. Sampai ayat 12. Bu Pendeta tolong. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Oke, ini dia teks tentang bintang. Nah, ini dilihat oleh orang-orang Majus dari timur. Menurut Ibu Pendeta ini siapa ini? Orang Majus, Magoi kan? Iya. Dekat-dekat dengan magic ya, bahasa Indonesia magic. Magoi kan? Magis. Orang-orang berilmu. Ya, ilmuwan ya. Ilmuwan. Ada yang menduga mereka para imam agama Persia, Media, Zoroaster, atau yang mungkin teori yang lebih sekarang orang lebih cenderung mereka ini semacam ahli perbintangan dari Babilonia. Tapi ini tetap macam pendapat teoretis ya. Ya. Pokoknya mereka pandailah tafsir mimpi, mahir dalam soal perbintangan, orang yang berhikmat dari timur. Jadi itu macam itu yang mau ditampilkan. Dan mereka melihat bintang waktu mereka katakan kepada Raja Herodes ya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya. Ya. Dalam teks Yunani kata kami telah melihat, menurut orang timur ya, kami sudah melihat dia punya bintang. Karena autu ton astera, jadi dianya itu ditekankan. Bintang dia ini ya, bukan siapa-siapa ya. Bintang Mesias lah ya, makanya saya bilang gaya kami di timur lebih pas. Kami sudah melihat dia punya bintang, jadi dianya di depan. Nah, tentu ini yang tadi kita sebut di awal, menurut pendapat populer ya, sampai sekarang tentu kebanyakan orang bilang ini mukjizat, ada bintang turun tuntun para Majus ya, bukan 3 ya, banyak para Majus dituntun ke Bethlehem oleh bintang itu. Mereka jalan mungkin pagi, siang, malam, dituntun sampai berhenti di atas rumah tempat bayi Yesus lahir ya. Tetapi
menurut para ahli perbintangan ya, juga perbintangan zaman kuno, para ahli bintang dulu tidak pernah atau tidak ada bukti ya mereka biasa mengikuti jalannya bintang ya. Mereka itu mengamati bintang. Bukan mengamati ya. Seperti sekarang ya, astronom sekarang juga mengamati aja bintang ya. Dari teleskop apalagi ya, tidak perlu malam ya. Jadi tidak ada bukti bahwa dulu tuh ada memang ahli bintang yang suka mengikuti petunjuk ketujuan tertentu mesti lihat bintang. Itu tidak ada ceritanya macam itu. Ya, macam sekarang orang teropong aja siang juga cukup untuk teropong bintang ya, di tempat aja ya. Macam saya katakan kalau bintang turun ke bumi ya, itu celaka itu sebenarnya bencana. Kiamat ya. Apalagi di dunia kuno orang tidak bepergian pada malam hari. Jadi malam ya, kita tahu aja ya, malam dulu masih dianggap wilayahnya setan ya, berbahaya. Melakukan perjalanannya malam hari di mana belum ada sistem penerangan. Sekarang itu amat berbahaya. Selain musuh, selain menakutkan juga bisa kehilangan arah. Maka orang pasti tidak bepergian malam hari, maka juga tidak akan dituntun oleh bintang yang bercahaya di malam hari. Gitu? Jadi mereka hanya jalan siang. Ya. Tapi tetap ya ada penjelasan-penjelasan ilmiah ya tentu tentang ini yang coba memakai ilmu astronomi untuk menjelaskan dulu sebenarnya bintang apa sih waktu Yesus lahir. Yang biasa itu ada beberapa ya, supernova. Penjelasannya ada ledakan besar pada sebuah bintang sehingga akibatnya bintang itu menjadi sangat terang selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Padahal itu bintang kalau dia meledak itu tanda dia mau mati. Tapi hasil ledakan itu membuat cahayanya lama. Itu ada ya penjelasan seperti itu. Ini gejala supernova yang memang terjadi. Atau komet. Ada yang melihat ini komet. Komet itu kan sebenarnya bukan bintang ya. Ya semacam campuran debu ya, dan gas ya toh. Jadi kometes itu bahasa Yunani artinya rambut panjang ya. Jadi itu makanya ada tradisi bintang berekor ya. Ekornya itu ya. Paling sebenarnya bukan bintang, komet itu bukan bintang. Tapi menurut para ahli memang ada komet Halley yang muncul sekitar tahun 10 sebelum Masehi. Jadi ya bisalah ya kalau Yesus lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi ya tahun 5. Orang masih ingat itu 5 tahun sebelumnya ada peristiwa itu. Ini tentu percobaan ya penjelasan. Jadi supernova, komet, ada juga orang bilang ada semacam koalisi ya, pertemuan dua planet, yaitu planet Jupiter ya, biasanya ini planet simbol kerajaan, dan planet Saturnus. Ini sebenarnya bintangnya orang Yahudi itu Saturnus ya. Kita semuanya kan kalau orang percaya ya punya bintang masing-masing ya, zodiak masing-masing ya. Orang Yahudi itu dianggap bintang mereka itu Saturnus ya. Nah, dua planet ini pernah 3 kali berkoalisi ya, bersinggungan ya, bertemu itu pada tahun 7 sebelum Masehi. Nah, ini lebih dekat ya dengan tahun kelahiran Yesus Kristus. Lalu ada juga akhir ini ada astronom yang mengklaim ada koalisi planet Jupiter dan Venus pada 17 Juni tahun 2 sebelum Masehi. Ini lebih dekat lagi ya. Jadi ini menjadi simbol karena planet Venus dan Jupiter ya. Untuk mereka ini simbol persatuan dewa dan dewi yang biasanya dikaitkan dengan kelahiran raja yang baru. Itu dalam dunia kuno. Maka ada yang menduga Matius memang dipengaruhi oleh macam itu. Ya. Itu teori tapi ya, teori ilmiah yang mau menjelaskan gejala itu bintang secara astronomis ya. Ada yang menjelaskannya bukan planet, bukan komet ya, bukan supernova, tapi ini bintang benaran ya. Tapi bukan bintang yang menunjuk jalan. Ya tetap bintang yang di atas ya, yang jauh. Tapi bintang di dunia kuno memang selalu
lihat sebagai pemberi petunjuk, ya, pemberi kabar. Ya. Nah, orang Majus lihat itu bintang di langit, lalu mereka analisa, mereka coba petakan ya berdasarkan ilmu mereka. Ya. Tapi bintangnya tetap di sana gitu loh. Tidak ada yang jalan seperti guide ya. Dan itu cocok dengan salah satu teks Babilonia yang kuno ya. Mereka bilang begini, jika Venus memasuki Jupiter, maka Raja Akkadia akan wafat dan dinasti akan berganti. Jadi kalau ada pertemuan dua bintang ya, apapun itu selalu dikaitkan dengan pergantian raja atau lahirnya raja baru. Ya, menurut pendapat ini teori bintang itu menurut mereka masuk akal. Tetapi harus dilihat sebagai bintang biasa, bukan bintang yang semacam mukjizat tadi yang jalan. Bintang biasa aja, tidak perlu terang sekali karena teori supernova, nggak perlu, tidak perlu berekor pengaruh dari teori komet ya, tidak perlu apalagi berjalan seperti guide, nggak perlu menurut teori ini. Menurut mereka orang Majus mengamati gejala bintang di langit, bintang yang biasa. Ya, seperti mereka mengamati planet yang lain, bulan dan matahari, lalu menafsirkan pasti ini raja baru, dan mereka berdasarkan amatan mereka berarti ini terjadi di Yudea, dan mereka pergi sekitar 1,5 tahun perjalanan menurut ukuran waktu itu ya, masuk akal, baru mereka sampai di Yudea, dan mereka akhirnya tentu kena bertanya kesana kemari ya, menemukan bahwa bintang itu di atas kota Bethlehem. Ya, itu menurut teori itu. Ya. Jadi setelah 1,5 tahun perjalanan pas, karena dalam Injil Matius Yesus sudah agak besar, ya, waktu dilahirkan dan tinggal di rumah mereka di Bethlehem. Nah, ini katakanlah teori yang terakhir ya, yang kaitkan dengan bintang, tapi dilihat bintang yang biasa aja. Jadi menurut itu bisa kita combine ya menurut saya. Artinya jemaat Kristen yang kemudian mengingat bahwa ada pernah dulu peristiwa yang cukup katakanlah menggemparkan di langit ya, dan itu berkaitan dengan kelahiran Yesus ya. Itu yang berkembang dalam tradisi Kristen ya. Pokoknya tentang teori-teori ilmiah ini posisinya kan kita nggak perlu tolak sama sekali ya. Ya. Penjelasan historis tidak dapat begitu saja kita kesampingkan meskipun susah dipastikan ya. Jadi orang Majus melihat gejala perbintangan di langit dan menurut mereka ada kaitannya dengan raja baru orang Yahudi. Tapi persisnya kaitan bagaimana itu tidak dikatakan dalam teks ini ya. Pokoknya bintang, cahaya itu ada pesannya, dan ini sebenarnya sesuatu yang biasa ya. Cahaya gelap itu simbol yang biasa sekali umat manusia. Kalau tidak ada cahaya saya nggak bisa lihat Ibu Pendeta, apalagi Ibu Pendeta lihat saya enggak ya. Jadi gelap itu simbol kebutaan, simbol tidak bisa melihat, simbol sulit berjalan, kalau jalan pasti tersesat ya. Jadi buta, tersesat. Kadang-kadang di gelap memang orang harus tidur ya, tidak sadar. Karena itu juga rentan, gelap itu menakutkan, itu selalu dikaitkan dengan kegelapan. Sebaliknya kalau terang, berarti itu memberi pengharapan, memberi sukacita, dinantikan. Kalau di tempat yang ada musim dingin, sering gelap juga dikaitkan dengan musim dingin, di mana gelapnya lama. Toh. Akibatnya waktu gelap, waktu musim dingin terasa itu menyedihkan karena banyak orang tua yang meninggal, orang tidak berani keluar, tanah tidak produktif, ya, tumbuh-tumbuhan kelihatan mati. Jadi gelap juga simbol dari kematian, ya, penderitaan, kedinginan, kesedihan. Maka datang simbol terang, ya, terang gembira, cahaya, hidup. Nah, itu cahaya yang begitu kuat mendominasi perayaan Natal kita ya. Karena itu menurut saya sebaiknya bintang Natal khas Matius itu diarahkan ke situ ya, bahwa yang lahir ini adalah benar-benar sang terang yang mengundang orang dari jauh ya, juga orang berhikmat ya, berarti orang yang mau mencari kebenaran untuk datang
berziarah, menemukan. Nah, itu yang penting ya. Jadi memang dari dulu bintang itu selalu orang personifikasikan ya. Jadi itu gejala yang sudah ada bahkan dalam Alkitab ya. Kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal 5 ayat 20, Ibu Pendeta. Di situ ada sisa-sisa di mana bintang juga dalam Alkitab sepertinya kok hidup. Ya, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 20. Ini waktu konteks perang ya. Jadi Sisera. Dari langit bintang-bintang berperang. Dari peredarannya mereka berperang melawan Sisera. Ya, jadi bintang-bintang juga turut berjuang melawan Sisera dari tempat peredaran mereka di angkasa ya. Itu 5:20 ya. Iya. Ya. Jadi bintang-bintang turut berperang. Berarti mereka hidup. Menarik ya. Macam pasukan. Itu masih ada juga sisa di Ayub 38 ayat 7 ya. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Di mana kalian? Tuhan bertanya. Jadi bintang-bintang fajar bersorak-sorak lalu dipadankan dengan anak Allah bersorak-sorak. Jadi ini disebut paralelisme ya dalam puisi Ibrani ya. Kokbe Boker dengan Bene Elohim. Bintang-bintang fajar itu berarti disamakan, disejajarkan sebagai anak-anak Allah, penghuni surga, malaikat ya. Karena itu ada ahli yang melihat bintang di Injil Matius ini sebenarnya kata lain dari malaikat ya, dari malaikat ya, ini mereka kan penghuni surga ya, hanya biasanya disebut malaikat aja karena fungsinya cocok ya. Biasanya itu pembawa kabar ya, misalnya atau guide. Kenapa bintang di Matius itu seakan-akan menunjukkan jalan? Karena memang dalam tradisi kitab suci di kitab Keluaran pasal 14 ayat 19 dikatakan kemudian malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan tentara Israel pindah dan berjalan di belakang mereka. Lalu dijelaskan di ayat 20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah disediakan. Jadi fungsi malaikat ini semacam guide. Maka masuk akal kalau bintang yang juga disamakan dengan malaikat itu fungsinya juga menuntun, dalam hal ini menuntun orang majus ke tempat Yesus ya. Selain itu bintang juga bercahaya, malaikat juga bercahaya. Di mana di Injil malaikat bercahaya? Ingat adegan Yesus bangkit, gitu. Malaikat dikubur Yesus bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah, jadi kalau bintang bersinar, malaikat juga bersinar. Ya. Malaikat terang. Menurut 2 Korintus, setan dapat menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jadi selalu dikaitkan ya. Di Qumran, malaikat Mikael disebut pangeran terang. Di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 15, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Berarti terang ya, bercahaya ya, glowing ya, menurut bahasa sekarang ya. Nah, tapi problemnya malaikat bintang bisa turun ke bumi ya. Nah, ini berat ya, macam di sini. Para ahli bilang, oh kalau kita samakan identikan dengan malaikat itu menjadi jelas. Ingat mimpi Yakub di Betel, malaikat turun naik ya di tangga ya, pergi dilihat oleh Yakub ya. Jadi malaikat turun naik dari surga. Maka sebaiknya menurut ahli tertentu ya, bintang di sini ya lebih dikaitkan dengan itu, lebih dibaca sebagai simbol ya, dibaca sebagai teologi. Oh ini sebenarnya simbol bahwa sebenarnya malaikat yang menuntun ya orang majus ke Betlehem seperti dahulu malaikat ya menuntun orang Israel keluar dari Mesir ya, dari pengejaran Firaun. Jadi ada kesejajaran loh. Biasanya Matius pasal 1-2 ini berkaitan dengan kisah Musa ya, Firaun, itu kan ada kesejajaran sehingga sering ini ditampilkan seperti Musa yang baru ya, Yesus di Matius 1-2 ya. Jadi kesimpulannya kalau lihat pertanyaan ini sebaiknya lihat sebagai tanda ilahi
Ini teologi lah ini. Jadi tidak usah kita perlu kerahkan ilmu astronomi atau astrologi. Ini biasa sekali karena ini teks biasanya dikaitkan dengan teks bilangan. Waktu Bileam disuruh mengutuk orang Israel, malah dia mengucapkan kata berkat ya. Di situ di kata-kata berkat Bileam ya, di Bilangan pasal 24 ayat 17b dikatakan, bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ya, ini teks yang selalu dalam tradisi Yahudi, juga tafsiran Kristen itu ditafsirkan secara mesianik ya. Jadi jelas di sini bintang terbit dari Yakub ini ngomong tentang Raja Daud, tongkat kerajaan timbul dari Israel itu ngomong juga tentang keturunan Daud. Ini disebut tafsiran mesianis dan itu cocok dengan terjemahan-terjemahan kuno ya. Septuaginta menerjemahkan dengan bintang terbit dari Yakub dan seorang manusia dari Israel. Jadi sudah jelas ini tentang Mesias. Jadi kalau Yesus dikaitkan dengan tradisi teks bilangan ini masuk akal. Maka sebaiknya orang bilang ya, kita kaitkan bintang dalam Injil Matius itu dengan teks ya, malaikat, dengan tradisi kita bilangan ya, yang melihat orang-orang dituntut ya kepada Mesias, raja yang baru. Dan yang paling penting sebenarnya pesannya itu, kelahiran raja baru ini berarti terang ya, menarik orang juga dari yang jauh ya. Orang berhikmat bukan Yahudi kepada terang itu. Begitu mereka menemukannya, bertemu, mereka senang, sukacita. Itu yang penting ya, terang menimbulkan sukacita. Akhirnya mereka menyembah dia sebagai raja dan mempersembahkan ya, memberi yang terbaik milik mereka kepada. Itu pesan yang baik ya, mencari dengan sukacita, menyembah dan memberi yang terbaik. Lalu pulang lewat jalan lain ya, karena mereka tidak perlu lagi ketemu Herodes, karena Herodes itu raja gadungan, raja kawin. Mereka udah ketemu raja sejati, maka mereka pulang lewat jalan lain. Mereka sudah temukan terang, mereka sekarang harus membagi terang itu ya. Saya kira itu yang bisa kita share tentang bintang itu ya, dari bincang Alkitab kali ini. Gimana? Baik, terima kasih banyak Pak Tensi dan juga sahabat Alkitab sekalian ya. Jadi udah kita mendapatkan informasi-informasi menarik ya, yang sangat cukup jelas tentang bintang terang ini. Dan tadi juga Pak Tensi menyampaikan bahwa ini merupakan sebuah tradisi juga ya, kalau ada seorang raja yang lahir, tidak hanya Yesus, mungkin sebelum-sebelumnya itu jadi ada ya, ada seperti tanda-tanda lah ya. gitu. Kalau mereka lihat ada tanda di langit, biasanya dikaitkan dengan ada pergantian raja, adalah akhir baru. Dan itu tidak hanya di dunia di bangsa Persia, tapi bangsa Yahudi pun juga. Ya, orang Yahudi juga mengaitkannya. Jadi itu macam pemahaman umum ya itu. Ya, lalu mungkin yang mau lebih bisa dipahami mengapa bintang itu jalan, bintang itu turun. Kalau kita kaitkan dengan malaikat, semuanya lebih ya bisa mungkin, masuk akal ya. Dan memang dalam tradisi Alkitab malaikat itu yang menuntun ya orang Israel ya. Ya, kalau di teks-teks lain memang seringkali kan yang disebutkan ya, dituliskan langsung pada sosok malaikat ya Pak. Memang kisah tentang kelahiran ini kayaknya di teks lain tidak ada ya kelahiran Raja Daud atau raja siapapun, raja-raja besar di Alkitab yang diberikan tandanya adalah sebuah bintang. Dan di teks Alkitab memang hanya Tuhan Yesus saja yang pasti ya, bukan yang lainnya biasanya malaikat. Nah, kira-kira apakah ada tujuan lain Pak gitu? Mengapa ketika simbolisasi tentang kisah-kisah umat Israel yang lain gambarannya adalah api atau malaikat gitu. Nah, sedangkan untuk kisah kelahiran Tuhan Yesus ini sangat istimewa ya, sangat berbeda, yaitu dengan bintang. Apakah memang karena dia adalah Mesias, atau ada pendapat lain pada masa itu ya, atau kebiasaan lain yang membuat simbolisasinya menggunakan simbol bintang nih? Soalnya kan ya kalau di Alkitab tentang bintang itu ya selalunya Tuhan Yesus gitu Pak. Ya, itu menarik ya, karena memang tadi itu kalau di dunia sekitar gejala perbintangan tuh biasa dikaitkan dengan raja, itu juga yang terjadi ya.
Seperti dari tadi itu dalam Bilangan 24 ayat 17 ya. Bileam mengatakan bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Jadi selalu bintang dengan kerajaan itu berkaitan. Jadi raja itu selalu dikaitkan dengan bintang tertentu. Ya, pemimpin tertentu. Itu terjemahan-terjemahan kemudian menerjemahkan yang di sini bintang itu langsung dengan orang. Tongkat kerajaan langsung dengan pemimpin. Jadi mereka selalu lihat ini sebagai pemimpin. Bahkan pemimpin pemberontakan, ya, seperti yang memimpin revolusi kedua Yahudi itu dari Bar Kosiba. Nah, jadi anak Kosiba dia menjadi atau diberi gelar Bar Kokhba, ya, putra bintang, ya, anak bintang. Jadi bintang selalu dikaitkan dengan raja, dengan pemimpin dan lain sebagainya. Dan kalau raja itu keturunan Daud, Yesus dalam Injil Matius memang ditegaskan sebagai anak Daud. Ya, itu kalimat pertama ya. Ini silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Jadi itu sesuai sekali dengan seluruh kristologi Injil Matius ya. Selain memenuhi tadi kitab Bilangan itu. Ya, banyak penafsir melihat bintang itu harus dikaitkan dengan teks Bilangan pasal 24 ayat 17b ya. Meskipun ada yang berkeberatan karena menurut mereka tidak semua detailnya terpenuhi, tapi nggak perlu ya. Intertekstualitas itu nggak perlu detailnya semua tercapai. Pokoknya ada semacam alusi cukup ya. Jadi mereka karena hidup dalam dunia teks, masih banyak hafal teks perjanjian lama dan lain sebagainya. 1-2 kata kunci aja udah cukup untuk mereka mengaitkan ke PL ya. Seperti orang kalau tebak lagu ya, gitu? Indonesia Raya, gitu? Gitu? Dulu ada acara itu ya. Mereka juga gitu, begitu ada beberapa kata, kalimat, baku itu keluar, mereka langsung bisa kaitkan. Demikian juga kalau ada bintang, mereka kan di PL apa bintang? Oh, bintang Mesias itu yang dikatakan dalam kitab Bilangan. Ya. Jadi ada. Hampir semua ahli mengaitkan itu. Ini bintang Mesias. Jadi dia udah tuntun mereka sejak di sana kan. Kami sudah melihat bintangnya. Ya, dia memang udah menuntun mereka dari sana untuk datang. Ya, itu sebenarnya pesan yang mau disampaikan Matius. Ya. Ya memang kalau baca Injil Matius ini kan di pasal pertama itu kan ya tentang daftar sisilah, atau kalau NTB 2 itu daftar nenek moyang ya istilahnya gitu. Daftar pertama udah deh kan. Iya. Anak Abraham, anak Daud gitu kan. Terus lalu tentang kelahiran dan baru orang Majus ya. Jadi diceritakan secara berurutan gitu ya. Tapi kalau tadi karena baca di Matius pasal 2 tadi hal lain jadi mungkin kurang ada kaitan sama bintang nih. Menariknya ketika dijelaskan bahwa para imam dan ahli Taurat kan ditanya ya oleh Raja Herodes ya, itu benar gitu kan. Tapi memang setelah itu tidak dijelaskan lagi ya respon mereka. Padahal kan kalau mereka sudah bisa baca tanda bintang nih Pak, mereka juga tahu oh ini artinya seperti ini, Mesias akan datang. Tapi mengapa mereka tidak seantusias orang Majus ya mungkin nampaknya di teks ini, atau memang tidak memang karena fokusnya bukan ke situ. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit ya tentang ya, memang betul ya, menarik ya. Yang jadi kacau, yang jadi heboh justru Raja Herodes dan dikatakan kan seluruh Yehuda ya. Dikatakan di situ kan, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, langsung ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi mereka justru yang heboh. Mereka kan harusnya udah tahu duluan ya. Lalu apa dia buat? Dia kumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu apa yang mereka buat? Mereka diminta lihat dalam Alkitab. Mereka jawab di Bethlehem, di tanah Yudea. Jadi berdasarkan kitab suci, orang Yahudi tahu di mana Mesias itu lahir, di Bethlehem. Hanya Matius ini kan suka ironi ya. Pertama, yang bawa berita gembira, Injil lah, bahwa Mesias lah itu orang Majus, orang dari luar, orang non-Yahudi. Yang sementara reaksi mereka negatif, terutama raja. Kalau raja jelas ya, saya masih hidup kok sudah ada raja ganti tersaingi ya. Jadi tersaingi, jadi soal power lah dia. Apalagi dia raja KW lah ya, dia bukan raja asli Yahudi.
Tapi ini yang lahir ini raja orang Yahudi. Dia tersinggung, ya. Lalu mereka mendalami Alkitab, mereka tahu, tapi mereka tidak pergi menyembah. Itu sering ya. Sering yang tahu Alkitab, yang studi kitab suci, bukan mereka yang menyembah Tuhan kan. Justru orang lain yang hanya berdasarkan petunjuk-petunjuk alam, ya. Sering dijelaskan seperti itu. Jadi cara untuk pergi atau bertemu dengan Tuhan itu banyak cara, ya. Ada cara alami, ada cara tradisional, katakanlah lewat firman, lewat tradisi agama tertentu. Ya, biasanya itu. Ya, Matius mau ironi lah ya. Mereka yang seharusnya pergi menyembah, mencari Tuhan, justru enggak, ya. Justru orang dari luar yang pergi mencari sukacita waktu bertemu Raja Mesias. Karena sukacita mereka memberi yang terbaik dari diri mereka kepadanya. Nah, itu penyembahan yang sejati, ya, memberi terbaik kepada sang raja, ya. Pikir itu. Baik, terima kasih banyak Pak Tensi. Wah, lengkap sekali ya sahabat Alkitab tentang bincang Alkitab pada hari ini ya. Kita sangat khas untuk hari-hari ini untuk kita memaknai ulang ya pesan Natal, khususnya dari sang bintang Natal ini sendiri ya, tentang bahwa ia adalah berarti bisa dibilang ya tanda ilahi ya Pak ya, gitu. Ya, kalau gejala alam tadi kan nanti meteor ya, gitu. Dan kiranya gitu. Bintang dipakai ya oleh Tuhan untuk menghantar ya. Apalagi tadi bintang itu sebenarnya malaikat atau fungsinya seperti malaikat ya. Fungsinya seperti malaikat. Baik, terima kasih banyak Pak Tensi yang sudah melengkapi refleksi kita untuk menghayati masa-masa Natal ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut informasi berikutnya, kita bisa saksikan terlebih dahulu kali ya tayangan informasi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sahabat Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memperkenalkan Alkitab Pesanan Khusus. Alkitab yang dirancang untuk kebutuhan gereja, perusahaan, lembaga pendidikan, dan perorangan. Keistimewaan Alkitab Pesanan Khusus diantaranya, pemesan dapat memilih jenis cover dan ukuran Alkitab yang ingin dipesan. Pemesan bebas mencantumkan logo, nama, serta foto gereja, perusahaan, instansi, pribadi pada Alkitab. Pemesan dapat membuat desain cover Alkitab sendiri. Telah diterbitkan Alkitab Pesanan Khusus Gereja, Alkitab Pernikahan, Alkitab dengan logo gereja, Alkitab Pesanan Khusus Sekolah dengan logo sekolah, Alkitab Pesanan Khusus Instansi, Pemerintahan, dan Perusahaan. Sahabat Alkitab juga dapat memesan Alkitab dengan nama pribadi pada cover Alkitab. Alkitab Pesanan Khusus dapat menjadi pilihan favorit sebagai tanda mata bagi nasabah prioritas dan dapat juga menjadi pilihan bagi gereja untuk memberikan tanda kasih di dalam pelayanan kepada jemaat atau pelayan gereja dalam satu acara khusus, yaitu baptisan kudus, katekisasi, pernikahan, dan HUT gereja. Hadirkan Alkitab untuk momen istimewa. Informasi lebih lanjut hubungi Indra di 0811 1682 890 atau bisa email melalui promosi@alkitab.or.id. Salam Alkitab untuk semua. Ya, sahabat Alkitab sekalian, nah itu tadi adalah informasi tentang Alkitab edisi khusus atau Alkitab yang bisa sampulnya dicetak secara custom. Nah, ini bisa juga nih buat referensi hadiah tahun baru ya, mungkin sahabat Alkitab sekalian ya. Ya, sahabat Alkitab sekalian ya, juga sebelumnya kan minggu-minggu sebelumnya Pak, kita dari tim kreatif konten kreator ya menampilkan ya di story media sosial polling ya tentang apakah bintang Natal ini gejala alam atau tanda ilahi. Nah, ternyata responnya apa Pak? Kira-kira banyak yang jawab apa? Iya, pasti yang ilahi ya. Wah, betul sekali ya. Ternyata memang, waduh, sahabat Alkitab ini sangat beriman gitu ya. Jadi mereka memahami, sudah langsung mengenali ya bahwa bintang Natal ini adalah sebuah tanda ilahi. Nah, mungkin terkait respon dari sahabat Alkitab bisa sekalian Bapak berikan closing statement nih Pak untuk menyemangati sahabat Alkitab sekalian yang hari ini juga sedang bersemangat merayakan sukacita Natal nih Pak. Silahkan. Oke, sebenarnya sudah tadi singgung beberapa ya. Oh, ya.
kita dalam periode Natal ini, saya nggak tahu, berbeda-beda ya gereja mulai bulan apa rayakannya ya. Tapi suasana Natal biasanya penuh dengan simbol, liturgi, upacara keagamaan ya, yang kadang-kadang amat ritual, formal, terus berulang ya. Ya mungkin teks cerita tentang orang Majus ini memberikan semacam, jangan lupa spiritualitas ya. Spiritualitas apa yang kita bangkitkan, bangunkan dalam masa Natal ini, seperti yang diperlihatkan oleh mereka ya, spiritualitas bahwa iman itu adalah suatu pencarian ya. Mencari, mereka belajar dari alam, mereka coba mencari sang terang ya. Lalu juga bertanya, karena mereka tidak langsung bertemu Yesus, tapi bertanya kepada orang Yahudi yang memang punya tradisi Alkitab ya. Jadi selain katakanlah tanda-tanda alam, yang penting itu cari konfirmasi ya, pendasaran dalam Alkitab. Dari situlah mereka diarahkan ke Bethlehem. Itu tahapan yang penting ya. Ada pengalaman alami, tapi ada pendasaran dalam Alkitab. Dari situlah kita tahu di mana harus menemukan Mesias, sang Raja. Dan kalau sudah bertemu, bersukacita, berilah yang terbaik dari diri kita kepadanya, apapun bentuknya. Tidak perlu selalu emas, kemenyan dan mur, tapi apapun yang terbaik dari diri kita. Itulah sebenarnya kado Natal terbaik dari kita untuk dia. Oke. Itu saja saya rasa. Oke, closing baik. statement. Terima kasih banyak Bapak Hortensius dan juga sahabat Alkitab sekalian. Dan sebagai penutup, kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk atensinya, dan juga sebentar lagi akan ada informasi di layar sahabat Alkitab sekalian. Ini adalah informasi terkait program dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sahabat Alkitab sekalian, kami ingin mengajak sahabat Alkitab untuk menjadi bagian dalam berbagi kabar baik ya. Dan ini ajakan untuk mendukung pelayanan secara umum, baik pelayanan tentang penerjemahan maupun pelayanan pembaca baru Alkitab dan juga program-program lainnya. Buat sahabat Alkitab yang ingin berbagi sukacita, dapat scan barcode, dan jangan lupa nanti diakhiri dengan kode unik 67. Dan akhir kata, terima kasih telah mengikuti bincang Alkitab pada hari ini. Kiranya kita semakin bertambah wawasan dan semakin mencintai firman Tuhan. Sampai jumpa pada bincang Alkitab berikutnya. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.